Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Terlebih dahulu perkenalkan, nama saya Agustian Antu. Saya dari kelas PAI 5A. Jadi saya di sini akan menjelaskan tentang materi PPT saya yang berjudul tahapan pembentukan program parenting. Nah, kemudian di sini dijelaskan bahwa parenting adalah upaya pendidikan yang tersedia dalam keluarga dan lingkungan mandiri. Parenting sebagai proses interaksi berkelanjutan antara orang tua dan anak mereka yang meliputi aktivitas yaitu memberikan makan, memberi petunjuk, dan lain hal sebagainya. Nah, jadi ketika kita berada di lingkungan keluarga, maka akan dilaksanakannya akan terciptanya suatu parenting antara hubungan kita antara orang tua dan juga anak. Nah, selanjutnya sini ada bagian A, yaitu tentang pengertian program parenting. Menurut Nurjana, konsep program parenting adalah memadukan pendidikan yang diperoleh anak di sekolah dengan di rumah. Hal seharusnya menjadi perhatian, terutama menyelenggarakan pendidikan anak usia dini. Sebagai lembaga pendidikan anak usia dini, seharusnya memfasilitasi lebih jauh untuk pendidikan ke orang tua atau parenting. Kegiatan ini yang dimaksud agar orang tua mampu menjalankan tugas sebagai pendidik utama bagi anak dan selaras dengan pendidikan yang diterima anak di sekolah. Nah, ketika anak berada di lingkungan sekolah, tentunya dia tidak mendapatkan materi yang sebenarnya, akan tetapi realisasi dari materi yang didapatkan di sekolah akan diterapkan ketika berada di lingkungan keluarga. Jadi orang tua sangat berperan penting dalam tiap tingkah laku dan setiap anak tersebut. Nah, kemudian di sini jadi program parenting yaitu kegiatan yang dilakukan antara orang tua dan pihak sekolah dalam membahas proses tumbuh kembang anak di berbagai permasalahannya agar terjadinya kesinambungan dalam rangka optimalisasi potensi anak. Kegiatan parenting juga dilaksanakan untuk memberikan sosialisasi tentang program-program yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan. Anak akan memperoleh pendidikan dengan baik apabila ada kerjasama antara pihak sekolah pendidik, sehingga pendidikan untuk orang tua dari lembaga pendidikan perlu dilaksanakan. Nah, jadi sekali lagi disampaikan bahwa sesungguhnya ketika ada pembelajaran yang akan terjadi di lingkungan sekolah, kemudian implementasinya yang pasti akan terjadi di lingkungan keluarga ataupun di lingkungan rumah tangga. Nah, ketika di sini diperlukan sekali antara hubungan atau perbaikan antara guru dan juga orang tua siswa untuk mendidik dan membimbing anak ini. Nah, kemudian di sini ada bagian B, pembentukan program parenting. Tahapan-tahapan pembentukan program parenting antara lain yaitu melakukan identifikasi kebutuhan orang tua. Setiap orang tua memiliki kebutuhan dan keinginan yang berbeda terhadap anak-anaknya yang menjadi peserta didik di lembaga sekolah. Ada orang tua yang ingin anaknya bisa cepat membaca, lebih mandiri, pandai bernyanyi, serta menari dan lain hal sebagainya. Nah, kemudian yang kedua yaitu membentuk kepanitiaan parenting yang melibatkan komite sekolah. Kepanitiaan dalam program parenting dibentuk dengan melibatkan komite sekolah, sehingga program parenting yang akan dikembangkan betul-betul dapat menjabatani kebutuhan orang tua atau lembaga-lembaga sekolah. Kemudian di sini yang selanjutnya yaitu yang ketiga yaitu membentuk job deskripsi masing-masing setelah susunan kepanitiaan untuk program parenting dengan struktur organisasi yang jelas sudah terbentuk. Selanjutnya masing-masing bagian menyusun job deskripsi. Nah, kemudian di bagian C sini menjelaskan tentang jenis-jenis program parenting yang dapat dilaksanakan dalam kegiatan lembaga PAUD. Parents Gathering adalah pertemuan orang dengan pihak lembaga PAUD yang difasilitasi oleh panitia parenting guna membicarakan tentang program-program lembaga PAUD dalam hubungannya dengan bimbingan dan pengasuh anak di keluarga dalam rangka menumbuhkan perkembangan anak secara optimal. Nah, kemudian yang kedua
pembelajaran kelas adalah pembelajaran bersama anak dengan orang tua di awal masuk sekolah dalam rangka orientasi dan pengenalan kegiatan di sekolah dilakukan pada minggu-minggu pertama anak-anak masuk sekolah tamat. Nah, hal ini sangat efisien sekali yang dilakukan oleh pihak sekolah PAUD dalam rangka melaksanakan kegiatan yang dikenal dengan orientasi atau pengenalan sekolah. Jadi ketika ada anak-anak usia dini yang mau masuk sekolah, nanti akan didampingi oleh orang tua, kemudian akan melaksanakan yang namanya orientasi, dan di mana mereka akan diperkenalkan dengan lingkungan sekolah, dan kemudian akan dilatih tentang guru-guru yang nanti akan mengikuti kepada mereka. Kemudian yang ketiga, seminar adalah kegiatan dalam rangka program parenting yang dapat dilaksanakan bentuk seminar, misalnya dengan mengundang tokoh-tokoh praktisi PAUD yang komponen pakar dongeng, psikolog, dan lain-lain. Nah, kemudian yang keempat adalah hasil konsultasi. Hari konsultasi untuk orang tua dapat disediakan atau dibuka oleh lembaga PAUD. Jumlah hari yang disediakan sesuai dengan tinggi agendanya atau jumlah orang tua yang melakukan konsultasi. Kemudian cooking on the spot adalah kegiatan anak-anak belajar memasak, menyajikan makanan dengan bimbingan guru dan bersama orang tua. Nah, saya pikir itu sudah jelas. Kemudian sini melalui pelaksanaan program parenting, orang tua dapat memiliki pemahaman tentang pola pengasuh dan tumbuh kembang anak dengan baik. Nah, kemudian di bagian D, ini adalah bagian terakhir, yaitu tujuan pengembangan program parenting. Yang pertama, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan orang tua dalam melaksanakan perawatan, pengasuhan, dan pendidikan anak dalam keluarga sendiri dengan landasan dasar karakter yang baik. Nah, jadi yang dimaksud dari tujuan pengembangan program parenting itu dikhususkan untuk, sebenarnya lebih dikhususkan kepada orang tua. Kenapa orang tua? Nanti orang tua yang nanti akan memberikan penjelasan yang kemudian yang akan mendidik anak mereka ketika berada di lingkungan keluarga. Kemudian yang kedua, mempertemukan kepentingan dan keinginan antara pihak keluarga dan pihak sekolah guna mensinkronkan keduanya sehingga pendidikan karakter dikembangkan di lembaga sekolah dapat ditindaklanjuti di lingkungan keluarga. Nah, sekali lagi ini saya perkuat bahwasanya ini dikhususkan untuk orang tua, dan di sini orang tua akan menjalin kerjasama sebenarnya antara dari pihak kedua orang tua dan juga pihak sekolah, di mana dengan strategi dan cara apa mereka akan mendidik anak ketika berada di lingkungan sekolah maupun berada di lingkungan keluarga. Selanjutnya menghubungkan antara program antara sekolah dan program rumah. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.